Terkait dengan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Julianto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah inkrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Bukan tim kuasa hukum PDP atau Hasto Kristianto namanya kalau tidak membuat kegaduhan. Ya teman-teman, setelah sebelumnya di sidang pra-peradilan kemarin, ini ketua dari tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Bapak Roni Talapesi, maju ke depan menggebrak meja hakim, menanyakan terkait keabsahan atau kebenaran bukti-bukti yang disampaikan oleh KPK. Hari ini teman-teman, kita mendapatkan informasi yang tak kalah menggemparkan, tak kalah mengejutkan, di mana tim kuasa hukum Hasto Kristianto menggugat KPK sebanyak 2,5 miliar. Ya teman-teman, ini informasi kita dapat dari official iNews di video yang berjudul Gugat Penyidik KPK, Rosan ke PN Bogor, Agustiani Tio tuntut ganti rugi 2,5 miliar. Dalam press release-nya di sini, mantan komisioner Bawaslu Agustiano Tio Ferelia menggugat penyidik KPK AKBP Russo Purbekti secara perdata ke Pengadilan Negeri PN Bogor kelas 1A di Jalan Pengadilan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Februari 2025. Adapun gugatan ke PN Bogor kelas 1A didaftarkan tim kuasa hukum yang dipimpin Ami Mulyanto yang didampingi oleh suami Agustiano Tio, Adelia Wilde. Jadi hari ini saya dan rekan-rekan mewakili Ibu Agustiani Tio Fredelina mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada saudara Rosa Purbekti. Tadi sudah registrasi, kata Ami, di PN Bogor kelas 1A Selasa 11 Februari 2025. Ami mengatakan Agustiani Tio serius memperkarakan Russo Purbekti dengan menuntut ganti rugi 2,5 miliar terhadap aksi intimidasi yang dilakukan oleh tergugat. Teman-teman, di sini buat yang belum tahu, ini Bu Tio itu bersaksi di pengadilan bahwa dirinya diintimidasi saat dilakukan interogasi oleh KPK untuk merubah pernyataan-pernyataannya terkait Hasto Kristianto. Jelas di sini teman-teman, memang para penyidik itu harus tegas. Dalam menginterogasi tidak bisa santai seperti misalnya ya kita ngobrol di warung kopi sambil ngerokok, sambil ngopi, minum-minum. Tapi kan ini lagi interogasi, lagi ditanyakan perihal kesaksian-kesaksiannya. Jelas penyidik mungkin ada fase-fase tegas, fase-fase keras, mungkin agak sedikit mengancam. Ya itu mungkin sudah sangat wajar, sudah sangat lumrah dilakukan para interrogator untuk mengorek berbagai informasi-informasi terpendam dari para saksi-saksi kunci yang mungkin bisa memperbaharui jalannya persidangan atau yang membantu penyelidikan. Nah, hari ini kita bakal lihat saja ini pernyataan-pernyataan dari tim kuasa hukum Ibu Tio ya yang menggugat KPK 2,5 miliar. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning ya, yang diyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk ya, menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto
terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan, itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat. Atau kami datang ke Pengadilan Negeri Bogor terkait mewakili kepentingan dari Ibu Agustina Tio Fridelina terhadap gugatan perdata. Artinya kami melakukan gugatan perdata melawan Bapak Rosa Purbo Bekti, penyidik KPK. Perihalnya adalah perbuatan melawan hukum. Apa substansinya? Substansinya kurang lebih seperti yang kemarin juga disampaikan pada saat keterangan sebagai saksi di pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebentar, bahwa pada saat pemeriksaan di KPK RI sebagai saksi, penggugat Agustina Tio Fridelina mengalami intimidasi dari tergugat Rosa Purbo Bekti, yakni sebagai berikut. Tergugat menyuruh penggugat, jadi Pak Rosa Purbo Bekti menyuruh Ibu Agustina Tio Fridelina untuk mengganti kuasa hukum, karena pada saat itu kuasa hukum yang mendampingi adalah kader PDI Perjuangan. Artinya kami yang diminta untuk diganti. Sebenarnya kami juga keberatan terhadap sikap Pak Rosa, tapi karena ini menjadi rangkaian dari proses, ya sudah kita masuk dalam substansi faktual yang dirasakan oleh Ibu Tio. Yang kedua, ya, Bapak Rosa Purbo Bekti melakukan perbuatan intimidasi dengan cara menggebrak meja saat berhadapan dengan penggugat. Tadi pada saat pemeriksaan itu sempat ada gebrakan meja dulu, gitu loh, ya kan. Yang ketiga adalah penyampaian dari Bapak Rosa kepada Ibu Tio pada saat pemeriksaan tersebut, ya, kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat. Oke. Nah, yang terakhir pernyataan dari Pak Rosa memaksa Ibu Tio untuk mengakui menerima kompensasi dengan menyampaikan pertanyaan, dapat kompensasi berapa saudari dari Hasto Kristianto. Ya, itu salah satu bentuk gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum perihal apa? Bentuk intimidasi ini. Dan dari apa yang terjadi di sini, dampaknya ya, termasuk pencekalan kurang lebih ya, kami juga menuntut kepada Bapak Rosa Purbo Bekti ya, kompensasi senilai 2,5 miliar rupiah di dalam petitum kami. Kenapa kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bogor? Dikarenakan alamat dari Bapak Rosa Purbo Bekti berlokasi di Kota Bogor berdasarkan data beliau. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Ini kejadiannya pas sidang atau pas pemeriksaan? Pada saat pemeriksaan. Pemeriksaan di KPK. KPK. Waktu itu Ibunya sebagai apa? Ibu Tio sebagai saksi. Saksi dari Pak Hasto. Dari Pak Hasto. Terkait kasus yang mana, Bang? Terkait 2 sprindik, obstruction of justice dan pasal penyuapan pasal 5. Bu Tio ini telah menjalani proses hukuman kurang lebih 2 tahun 10 hari, 15 harian. Oke. Dan menjalani ini dengan sangat baik, tertib. Bahkan sebenarnya penyakit kanker rahimnya Bu Tio itu terjadi pada saat beliau itu menjalani hukuman. Oke. Kalau ditanya apakah ada dampak psikologis, adanya penggeledahan dan penyitaan ke rumahnya Bu Tio, tentu saja ada traumatik itu. Yang paling tidak bisa Bu Tio terima, tapi ini menjadi bentuk legowan beliau adalah ya, anak-anak Bu Tio juga mengalami proses trauma, ya kan? Itu yang kalau abang tanya, ada nggak dampak sih? Anak-anak Bu Tio sempat, bahkan yang kecil sempat harus terapi psikolog ke psikolog. Bang, kalau pencabutan pencekalan itu kebutuhannya untuk apa? Jadi gini, teman-teman wartawan, ya. Kita juga sama-sama mendoakan karena Bu Tio kondisinya hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Jadi kira-kira ini menjadi keterangan yang bisa dipastikan bahwa kenapa tanggal 17 Februari
Ibu Tio harus kembali lagi menjalani perawatan dan pengobatan di Guangzhou Buddha Cancer Hospital. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari tim kuasa hukum Ibu Tio yang intinya teman-teman ini menggugat KPK, menggugat khususnya penyidik Rosa Purbobekti telah melakukan intimidasi dengan menggebrak meja, menegaskan atau mengancam Ibu Tio, yaitu versi dari kuasa hukum Ibu Tio. Terlepas benar atau tidaknya tentu ini akan diputuskan di pengadilan, dan kalau misalnya ini tidak terjadi maka ya Ibu Tio bisa dituntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Rupanya sidang kasus Hasto ini malah melebar kemana-mana, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Dan saya rasa setelah Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka, didakwa bersalah, divonis bersalah teman-teman, akan ada nama-nama baru yang menyusul Hasto Kristianto masuk ke jeruji besi. Terkait siapa itu saya juga tidak tahu, nanti biar waktu yang menjawab siapakah nama-nama petinggi-petinggi yang bakal menyusul Pak Hasto masuk ke jeruji besi. Ya mungkin itu teman-teman, informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.